akan menjelaskan prasat yang kedua, yaitu adalah kirbat es ya, atau yang disebut dengan es cup ya. Nah, di sini sebelum saya akan ke pasiennya, akan menjelaskan dulu untuk alat-alatnya. Ini tidak beda jauh dengan alat-alat yang dipakai untuk buli-buli ya. Cuma bedanya kalau buli-buli itu tadi menggunakan water jar, kalau ini menggunakan es cup atau kirbat es ya. Ini seperti ini. Nah, kita perkenalkan dulu untuk alat-alatnya. Yang pertama itu ada perlak dengan alasnya. Perlak dengan alasnya. Yang kedua itu ada bag instrumen, hand screw. Nah, tadi kan ada yang ketinggalan ya. Ini harus dibawa ya. Ini namanya adalah bengkok ya. Bengkok. Nah, ini adalah kerja. Ini adalah kirbat es atau yang disebut dengan es cup. Ini juga ada sarungnya. Di sini ada juga untuk esnya ya. Ini es batu ya. Nah, untuk wadah es batunya. Nah, itu alat-alat yang digunakan untuk kirbat es. Pertama, kita akan memasukkan es batu ke dalam kirbat esnya ya. Yang pertama kita buka kirbatnya, kita ambil es batunya. Nah, ini ibaratnya es batu ya, dimasukkan 3/4 ya, karena di sini kita menggunakan es batu ya. Misalnya kalau tidak ada es batu, boleh menggunakan air dingin juga sama. Isinya 3/4. Kira-kira sudah terisi ya, baru kita tutup. Setelah ditutup, kita cek kebocoran dengan cara dibalikan. Kita cek kebocorannya. Apabila tidak ada air yang keluar dari kirbatnya, kita kembalikan lagi seperti semula. Apabila misalnya ada air ya yang keluar dari kirbatnya, kita bersihkan atau kita lap menggunakan lap kerja ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam sarungnya ya. Kita ambil dulu sarungnya. Setelah kita buka sarungnya, kita masukkan kirbatnya secara pelan-pelan ya. Nah, setelah beres baru kita tutup ya. Selesai dan tinggal dikasihkan kepada pasien. Selamat siang Pak, kenalkan nama saya Mas Nur Hayati. Saya bekerja di Rumah Sakit Bakti Kencana. Saya bertugas dari jam 12 sampai jam 7 malam ya Pak ya. Apabila Bapak butuhkan sesuatu, buat panggil saya. Nah, saya di sini akan mengompres bagian lengan Bapak, karena lengan Bapak itu kelihatan sangat atau memar ya. Habis bekas jatuh ya Pak ya, betul tidak? Nah, di sini nanti saya akan melakukan pengompresan selama 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, saya akan kembali dulu ke ruang perawatan untuk mengambil alat-alatnya untuk mengompres Bapak nantinya. Nah, karena kita sudah menyiapkan alat-alatnya Pak, saya akan menggunakan hand screw dulu ya. Yang pertama kita ambil hand screw. Kita pakai hand screw. Sebelum pakai hand screw, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Cuci tangan seperti biasa menggunakan yang 6 langkah. Yang pertama kita masukkan tangan kanan seperti ini. Yang kedua kita ambil ujungnya. Nah, tarik dari sini. Boleh kalau susah dari sini juga, karena yang tangan kanan sudah menggunakan hand screw. Nah, seperti ini. Kalau masker itu sudah dari awal ya, karena posisinya kita sedang seperti ini, jadi masker sudah terpasang dari awal ya. Nah, kita gariskan dulu ininya. Setelah itu kita dekat kepada pasien ya. Nah, Pak, sekarang saya akan lakukan untuk pengompresan ya, karena di sini tangan Bapak kelihatan sangat merah dan kelihatan agak pucat ya. Jadi saya untuk menghilangkan pucat itu atau memar tersebut dikompres menggunakan kirbat es. Saya nyemprot tangannya Pak ya. Kita atur dulu posisi tangannya seperti ini supaya memudahkan untuk pengompresan. Setelah itu kita pasangkan perlak. Buka tangannya Pak, sebentar Pak. Oke, sudah dibentangkan perlaknya. Kita ambil untuk kirbatnya, kita simpan di bagian yang memar ya. Nah, kita tunggu selama 15 menit. Boleh ditutup, boleh juga tidak ya. Kita seperti ini aja lah, nggak usah ditutup. Nah, tunggu sampai 15 menit. Kalau sudah beres 15 menit, kita ambil kembali. Bapak saya ambil kembali ya untuk kirbatnya. Nah, setelah itu kita ambil juga untuk perlaknya. Pemam tangannya ya Kak.
Setelah diangkat, kita simpan. Atur kembali posisi pasien. Setelah tadi diangkat perlapnya, lalu kita lap. Kenapa kita harus mengelap? Tadi kan ada bekas airnya, takutnya nggak nyaman ya di pasiennya. Kita lap dulu ya sampai kering. Setelah itu ya kita atur posisi pasiennya, tangannya kembalikan ke seperti semula. Pak, tangannya saya kembalikan lagi ya seperti semula, takutnya Bapak tidak bisa ngomong ya. Setelah itu kalau sudah beres, kita buka hand screw. Kita buka hand screw ya. Seperti ini, buang ke bagian bengkok. Setelah itu baru kita komunikasi dengan pasien. Pak, gimana perasaannya setelah dikompres tangannya? Sudah agak baikan? Oh, kalau sudah, misalnya kalau Bapak masih sakit tangannya, nanti boleh hubungi saya di ruang perawat atau Bapak bisa memanggil keluarga Bapak. Ada yang dibutuhkan kembali, Pak? Kalau tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawat. Selamat siang.